deve distrarre, deve stare. Watch this. That's way to the goal. That's 2-3. Marcos Evangelista de Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng pemberitahuannya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami lainnya. Halo football lovers, kami kembali dengan konten Dream Team yang akan membahas Dream Team pemain Yugoslavia all time dari masa ke masa jika mereka tidak terpecah. Setelah terpecah, Yugoslavia adalah negara yang terdiri dari Slovenia, Kroasia, Makedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, dan Kosovo yang berdiri pada kemerdekaan mereka masing-masing. Siapa sajakah pemain yang pantas untuk berada di Dream Team kali ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Formasi yang akan diusung kali ini adalah 4-3-3, formasi modern yang dimana Zlatko Dalic akan menjadi manajer dalam Dream Team kali ini. Dalic berperan besar membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 lalu. Kemampuan yang meramu tim yang seadanya begitu mengejutkan. Tidak ada yang menyangka Kroasia pada 2018 mampu tampil sampai final dan membuat kejutan publik sepak bola dunia. Kemampuan yang meramu formasi untuk Golden Generation Kroasia saat itu yang belum mampu disuguhkan tim negeri Balkan sebelumnya membuktikan bahwa Dalic adalah manajer yang pantas pada Dream Team Yugoslavia kali ini. Sektor kiper Slovenia akan ambil bagian dalam Dream Team kali ini. Dan Oblak telah menunjukkan konsistensi sebagai salah satu kiper terbaik dunia saat ini. Kemampuan yang menjaga gawang dibuktikan dengan prestasinya mengawal gawang Atletico Madrid di klub yang dikenal sebagai palang pintu tangguh dan menjadikan Atletico Madrid seringkali disebut sebagai tim dengan pertahanan terbaik di La Liga. Itu semua tentu karena kontribusi dari Jan Oblak. Aksi penyelamatannya seringkali menyelamatkan Atletico Madrid dan penampilan konsistennya bahkan mampu menggeser Handanovic sebagai kiper utama Slovenia. Sudah sepantasnya lah dengan kemampuan refleks dan menjadi palang pintu yang tangguh, Oblak pantas dinobatkan sebagai kiper terbaik yang dimiliki Yugoslavia. Bek kiri akan menjadi milik Hasan Salihamidzic. Pemain asal Bosnia ini adalah pemain tersukses yang mungkin dihasilkan oleh Bosnia sampai saat ini. Torehan gelar Liga Champions bersama Bayern Munchen pada 2001 adalah bukti nyata kemampuannya. Mampu bermain di berbagai posisi, baik kiri ataupun kanan, bahkan sebagai gelandang dan sayap. Kemampuan yang dikenal sama baiknya saat menyerang dan bertahan tidak dapat dipungkiri telah mengharumkan nama negaranya saat itu sebelum era Pjanic dan Dzeko muncul. Bosnia mungkin adalah pecahan Yugoslavia yang kerap kali kurang sukses di sepak bolaan internasional. Namun, Salihamidzic berhasil membuktikannya dengan torehan gemilang bersama klub dan akan sangat bangga kami menaruh namanya pada Dream Team kali ini. Satu slot bek tengah tentu saja akan menjadi milik Nemanja Vidic. Bek Serbia yang terkenal ketangguhannya telah menjadi sorotan dunia pada era 2000-an saat bermain bersama Manchester United. Menjadi poros utama MU saat itu bersama Ferdinand, tidak ada yang meragukan kemampuannya menjaga lawan. Banyak striker dunia mengakui kehebatannya dan menganggapnya sebagai lawan yang sulit dilewati. Torehan gelar Liga Champions 2008 bersama MU dan membentuk poros pertahanan yang sangat kuat pada saat itu dengan Ferdinand, Neville, Evra, dan Van der Sar telah memantapkan namanya sudah selayaknya pada posisi bek tengah Dream Team Yugoslavia. Bek tengah lain akan diberikan kepada legenda Yugoslavia yang dikenal sebagai bek komplit pada masanya, Sinisa Mialovic. Banyak menghabiskan karir di Liga Italia. Nama Mialovic mulai dikenal pertama kali saat ia membela Red Star Belgrade. Red Star adalah salah satu tim yang ditakuti di Eropa pada akhir tahun 1980-an. Pada final Piala Champions 1991, Red Star akhirnya mampu menjuarai turnamen tersebut untuk pertama kali
setelah setiap kali kerap terjungkal oleh tim-tim kuat seperti AC Milan yang selalu tampil perkasa saat itu. Mihajlovic adalah salah satu bagian dari skuad tersebut. Penampilan pun diminati tim-tim Italia dan ia mulai berpetualang dari tim Italia satu ke tim Italia lainnya. Kesuksesan di Italia paling dikenang diraih saat bersama Lazio dengan raihan Scudetto dan UEFA Super Cup, yang juga menjadikannya pesepak bola terbaik Serbia Montenegro pada 1999. Pemain dikenal dengan tendangan bebasnya ini adalah bek sebabisa yang mampu menghalau serangan dengan baik dan mendikte tempo dari belakang, karena posisinya juga acap kali ditaruh sebagai gelandang ataupun bek sayap. Presisinya saat menendang tendangan bebas dengan kaki kirinya adalah salah satu yang terbaik yang pernah ada di pesepak bolaan dunia. Posisi bek kanan akan diisi oleh bek yang terkenal berpostur kekar, Branislav Ivanovic. Ivanovic adalah salah satu bakat Serbia yang cukup sukses saat bermain di Liga Inggris bersama Chelsea. Tidak ada yang menyangka bek yang direkrut dari Lokomotiv Moskow pada 2008 ini akan menjadi sosok sentral pertahanan Chelsea saat itu. Lebih dikenal sebelumnya sebagai bek tengah, posisinya kerap berubah saat bermain di Chelsea sebagai bek kanan. Namun, hal itu malah menjadikan Ivanovic adalah bek yang komplit. Kemampuannya menggiring bola dan mampu menyusuri lapangan. Meski tidak sebaik bek sayap pada umumnya, namun kemampuannya menjaga lawan satu lawan satu sudah tidak dipungkiri lagi. Bagaikan memakai bek tengah yang lincah di sisi lapangan. Marking yang kuat kerap membuat striker lawan frustasi, seperti yang ditunjukkan Luis Suarez saat menggigit Ivanovic karena dibuat tidak berkutik olehnya. Kombinasi Vidic yang tangguh serta Mihajlovic dan Salihamidzic yang mampu membantu menjaga tempo akan sangat menakutkan bila Ivanovic melengkapi kuartet pertahanan pada Dream Team kali ini. Dream Team kali ini akan menyuguhkan 3 gelandang tengah yang luar biasa. Modric menjadi satu dari ketiga gelandang tersebut. Jaminan gelandang pada Dream Team kali ini tentu saja berada pada Modric. Tidak hanya prestasi yang sudah menorehkan berbagai macam gelar bersama Real Madrid, namun prestasi di timnas Kroasia pada Piala Dunia 2018 benar-benar luar biasa. Dianugerahi pemain terbaik sepanjang turnamen, bahkan berhasil menggabungkan dengan Ballon d'Or 2018. Sudah sepantasnya lah Modric mengisi satu tempat. Kemampuan dribblenya di atas rata-rata, mampu melakukan penetrasi ke gawang lawan, serta menjadi pengatur lini serang yang mumpuni adalah kalian Modric. Teknik of the ball serta passing akurat juga sering kali merepotkan dan mengecoh lawan. Tampaknya tidak perlu diragukan lagi mengapa gelandang ini adalah salah satu jenderal lapangan favorit Yugoslavia. Tempat kedua pada gelandang diisi oleh Miralem Pjanic. Kemampuan passing serta crossing yang mematikan dan mampu bermain layaknya deep line playmaker bagi timnya merupakan salah satu kemampuan mematikan Pjanic. Kemampuannya pada mengeksekusi bola mati tidak perlu lagi diragukan. Pada level klub seringkali menjadi penentu dengan eksekusi bola matinya. Bahkan passing dan crossing yang suka merepotkan dan membingungkan pertahanan lawan adalah salah satu kalian Pjanic. Pjanic yang dianggap sebagai gelandang kreatif yang suka memanjakan para penyerang dengan umpan terobosannya akan sangat matikan bila berduet dengan Modric. Bagaikan jenderal bertemu dengan tangan kanannya. Jika Modric mampu menyerobos pertahanan lawan dengan dribblenya, maka Pjanic membantu dengan passingnya yang mematikan. Satu tempat lagi tidak adil jika kita melupakan Ivan Rakitic. Rakitic memang sering dilupakan perannya di atas lapangan. Pemain sekarang berperan sebagai New Iniesta di Barcelona. Peran Rakitic begitulah sentral baik di klub ataupun bagi negaranya. Kemampuannya menyokong lini tengah lainnya menjadi penyeimbang dan petarung tangguh untuk para gelandang lawan. Dribble dan keseimbangannya mengatur tempo di atas lapangan benar-benar membuat Dream Team kali ini akan aman dengan hadirnya Rakitic. Bahkan Barcelona yang saat itu kehilangan legendanya, yaitu Xavi dan Iniesta, mampu dengan santai menyerahkan tugas berat itu kepada Rakitic. Rakitic merupakan gelandang yang sangat komplit, passing-passing akurat dan dribble serta daya serangnya melengkapi gelandang tengah kali ini. Meski kemampuan dribble tidak sebaik Modric atau passingnya tidak mematikan Pjanic, tapi Rakitic adalah gabungan dari keduanya dan akan sangat luar biasa jika mereka bertiga dapat bermain bersama dan kita dapat menyaksikannya. Penyokong yang luar biasa dari tengah dan belakang akan sangat luar biasa bila digabungkan dengan penyerang yang berkualitas. Formasi 3 striker kali ini
Satu tempat akan diisi oleh Mario Mandzukic di sayap kiri penyerang. Kemampuan yang juga tidak hanya hebat sebagai target man, namun sebagai winger kiri telah ditunjukkan dalam karirnya. Tidak hanya itu, Mandzukic seringkali menjadi andalan timnya di saat penting. Terbukti dari gol-golnya yang seringkali menjadi penentu bagi timnya. Dali bahkan harus berterima kasih kepada Mandzukic saat golnya pada semifinal Piala Dunia 2018 saat extra time melawan Inggris, mampu membawa Kroasia sampai ke final. Pencapaian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di level klub, golnya pada final Liga Champions 2013 bersama Bayern mampu menjadi salah satu gol Bayern menjuarai Liga Champions saat itu. Dan gol-gol penting lainnya di berbagai pertandingan, seperti gol indahnya saat membela Juventus melawan Real Madrid, final Piala Dunia melawan Prancis, dan banyak lainnya, membuktikan bahwa Mandzukic adalah striker yang akan sangat dicari oleh setiap manajer untuk kejutan golnya di saat krusial. Pemain yang mampu tampil maksimal di laga penting. Tidak hanya itu, ketajamannya di depan gawang, sundulan, dan mencari posisi serta ruang yang luar biasa baik. Tidak akan diragukan lagi bahwa Mandzukic adalah salah satu striker terbaik yang dimiliki negeri Balkan. Dari penyerang kanan akan ada legenda sepak bola dari negara Montenegro, Dejan Savicevic. Ia begitu melegenda pada tahun 80 dan 90-an. Si jenius ini adalah aktor penting saat Red Star menjadi salah satu raksasa Eropa pada 1980-an. Berisikan pemain Yugoslavia yang begitu bersinar, Savicevic adalah kunci utama tim saat itu. Mampu berposisi sebagai penyerang ataupun pemain sayap. Kemampuan serta visinya yang luas, mampu mendikte permainan, membuat dirinya pantas dijuluki sebagai si jenius yang pernah lahir untuk Yugoslavia. Gelar Piala Champions 1991 adalah bukti kehebatannya. Kehilangan Dragan Stojkovic yang merupakan jenderal di tengah Red Star saat itu menjadikan Savicevic adalah poros utama penyerangan Red Star. Kegemilangannya bahkan hampir dianugerahi Ballon d'Or 1991 jika tidak kalah dari Jean-Pierre Papin dari Marseille. Karirnya pun selepas dari Red Star teruslah meningkat. AC Milan yang waktu itu tertarik akan kehebatannya merekrut Savicevic untuk menggantikan posisi bintang Milan seperti Van Basten yang mulai kehilangan tajinya dan sering digerogoti cedera. Di AC Milan, torehan Liga Champions pun diraihnya pada 1994 dan menjadi aktor penting dalam taktik Fabio Capello. Capello pernah mengatakan Savicevic adalah pemain paling jenius dan profesional yang ia latih. Savicevic mungkin adalah pemain kelahiran Montenegro terbaik yang pernah ada. Untuk ujung tombak pada Dream Team akan kami percayakan pada Davor Šuker. Legenda Kroasia ini adalah striker mumpuni di depan gawang yang bahkan ditakuti lawan-lawannya. Namanya bahkan sangat melambung pada 1998 saat mampu membawa Real Madrid juara Liga Champions setelah puasa gelar puluhan tahun lamanya. Tidak hanya itu, di tahun yang sama membawa Kroasia, negara baru yang terpecah dari Yugoslavia, di peringkat 3 Piala Dunia dengan menjadi top skor turnamen dengan 6 gol. Gol penentunya pada saat penentuan peringkat 3 melawan Belanda menjadikan Kroasia mengejutkan publik sepak bola dunia dengan meraih pencapaian terbaik negaranya saat itu. Tidak heran jika Šuker pada 1998 mendapat peringkat 2 dalam nominasi Ballon d'Or. Sejatinya, Davor Šuker bukanlah orang asing bagi pesepak bola Yugoslavia, karena ia pernah membela Yugoslavia pada Piala Dunia 1990. Dengan kemampuan yang menjadi striker paling mematikan yang dimiliki negeri Balkan, akan menjadi mengerikan jika ia melengkapi Dream Team kali ini. Inilah Dream Team Yugoslavia All Time versi Big Five Football. Seandainya Yugoslavia tidaklah terpecah, akan sangat mengerikan negara ini dan menjadi salah satu superior bagi setiap turnamen negara-negara dunia dengan menghasilkan bakat-bakat luar biasa yang begitu banyak di setiap eranya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami Big Five Football untuk tahu Dream Team kami lainnya yang di lain waktu kesempatan.